Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Peserta Girom 2142 di mana saja berada di seluruh Indonesia yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, beserta keluarga mungkin yang bisa mengikuti, serta kaum muslimin wal muslimat semuanya yang juga kemungkinan menyimak apa yang saya sampaikan ini. Sebelumnya salam dari Al Ustadz untuk peserta Girom semuanya. Kalau saya menyebut Al Ustadz itu sudah makrifat, yaitu Ustadz Nur Khalid Saifullah LCMhum. Kalau dulu Ustadz almarhum, sekarang beliau Ustadz Nur Khalid Saifullah. Peserta Girom yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang Allah curahkan kepada kita. Kita bisa bertemu meskipun lewat virtual atau online dalam acara Girom atau Giat Ramadan tahun 2021 Masehi 1442 Hijriah, yaitu periode ketiga. Terutama saya pribadi pada kesempatan ini bisa membersamai bapak-bapak semuanya peserta Girom periode 3 untuk memandu materi yang kelima, yaitu larangan sombong, atau di brosur tertulis menjauhi sombong dan supaya tawadhu. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya sedikit saya memperkenalkan diri dulu, karena ini tidak sesuai dengan jadwal yang bapak semuanya terima. Karena di jadwal hari Jumat pukul 4 itu bukan saya. Yang jelas ini saya ketiban sampur untuk membersamai bapak-bapak semuanya untuk memandu materi yang kelima ini. Nama saya Sukarman, rumah Gemolong, Sragen. Nah, kebetulan saat ini saya kepala SMP ITMTA Karanganyar. Dan saat ini saya juga dibersamai oleh Ustadz Mulyono SPD. Beliau guru SMP MTA Gemolong. Kalau saya kepala SMP ITMTA Karanganyar, beliau guru SMP MTA Gemolong. Dan ini juga banyak sekali ini tim IT dari SDIT MTA Gemolong. Bapak-bapak dan saudara semuanya yang saya hormati, kalau bicara masalah sombong dan supaya tawadhu atau larangan sombong, menjauhi sombong, larangan sombong agar kita tawadhu, ini berarti kita sedang belajar atau mendalami tentang bagian dari ilmu Islam itu sendiri, yaitu ilmu akhlak. Jadi akhlak secara garis besar itu dibagi dua, yaitu akhlakul karimah, itu akhlak yang mulia, akhlak terpuji. Yang kedua, akhlakul
mazmumah atau akhlak tercela. Sombong itu salah satu dari akhlak mazmumah, ya, akhlak yang tercela. Ya, di antaranya selain sombong, iri, dengki, takabur, baru saja dibrosurkan ghibah, namimah, tajasus, fitnah, dan lain-lain. Bicara masalah akhlak ini sungguh sangat ditekankan dalam Islam dan termasuk sesuatu yang sangat berpengaruh besar terhadap nasib kita sebagai orang yang beriman atau orang Islam. Maka di dalam hadis itu diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah, itu adalah hakikatnya untuk memperbaiki akhlak manusia. Di saat atau di kala itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ini, Mekah atau Jazirah Arab dikenal zaman jahiliyah. Banyak keterangan zaman jahiliyah itu dikenal dengan zaman kebodohan, jauh dari tauhid yang benar, dan jauh dari akhlak yang mulia tadi. Terjadi hukum rimba, yang kuat, yang berkuasa, yang menang, dan sebagainya. Dan dalam Islam sendiri, bahwa dalam satu hadis diterangkan, ngan aksari ma yud'akhilil nasal jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan atau menyebabkan orang masuk surga. Beliau menjawab, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Jadi kita sebagai orang yang beriman, apalagi ngaji ini, berusaha bagaimana mempunyai akhlak yang baik. Dan orang yang beriman yang sempurna dalam satu hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Oleh sebab itu peserta Girom yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, pembahasan ini adalah larangan untuk berbuat sombong, dan agar kita mempunyai akhlak atau sifat tawadhu, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Satu sisi tadi penyebab kebanyakan orang masuk surga, akhlak yang mulia itu, dan sempurnanya iman itu akhlak yang baik. Oleh sebab itu mari kita kaji bersama-sama brosur yang sudah di hadapan Bapak dan saudara semuanya, meskipun mungkin masih di dalam file, di HP, di laptop, mungkin sebagian belum ngeprint, itu mari kita kaji bersama. Tolong ini Ustadz Mulyono, coba dibaca langsung halaman pertama masuk halaman 2 itu. Di halaman pertama masuk halaman 2 saja. Surat Luqman ayat 18 sampai 19. Surat Luqman, surat yang ke-19 ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong.
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Dan sederhanakanlah suara hidayah. Ya, surat Luqman ayat 11 sampai 19. Mari kita amati, kita renungi, kita ambil pelajaran. Wala tusair qaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Memalingkan mukamu dari manusia apa? Karena sombong. Karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ini peserta Kirom, ya, bapak-bapak dan saudara semuanya yang kami hormati. Jadi masalah sombong ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 18 sampai 19 ini. Jangan memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Karena dalam hadis yang berikutnya nanti dijelaskan bahwa sombong itu al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Kibir atau sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau di surat Luqman tadi, memalingkan mukamu dari manusia. Ya karena sombong. Jadi menganggap orang lain itu rendah, kecil. Saya yang lebih mulia, saya yang lebih tinggi, saya yang lebih pandai, saya yang lebih kaya, saya yang mempunyai jabatan. Orang lain lebih rendah. Sehingga jangan sampai kita itu menganggap demikian. Kalau demikian berarti kita mempunyai sombong. Ya, kita mempunyai sifat sombong. Padahal sombong itu ya, tadi diterangkan dalam hadis tadi, batorul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan bahayanya orang yang punya sifat sombong atau sombong ini, meskipun sekecil atau sebesar zarah, tidak akan masuk surga. Dijelaskan di hadis di bawah itu. Coba Ustaz Mulyono langsung disambung hadis yang berikutnya itu. An Abdillah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahul Muslim. Ya, artikan. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sombong. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang senang bajunya itu bagus dan sandalnya bagus. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Yang perlu kita camkan, kita yakini, dan harus tidak ada pada diri kita semuanya. Apa? Yaitu sombong. Karena apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu ada sebesar dzarrah dari sombong. Ustadz sering menerangkan, Ustadz almarhum
Allahumma gfir lahu warhamhu sering menerangkan. Jadi daroh itu apa itu sampai sekarang ini tidak ada yang bisa mengartikan secara pasti. Jadi kalau ada yang mengartikan daroh itu semut, mungkin yang tahu gurem, atau kuman, atau apa mungkin di ilmu apa yang paling kecil atom, atau ada sesuatu yang lebih kecil dari itu, itulah daroh. Ya, kita bisa membayangkan. Siapa yang mempunyai sombong, ya, punya sombong di dalam hatinya, ya, meskipun sebesar daroh, ya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Dan ini termasuk penyakit hati, ya, penyakit hati. Oleh sebab itu, peserta Girom di mana saja yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, dari kegiatan Girom atau Giat Ramadan 2142 ini tahun 2021 1442 Hijriah ini, ya, terutama di periode 3 ini, mari semuanya bisa mengambil pelajaran setelah selesainya Girom ini, terutama dari materi kelima ini, yang selama ini kita merasa sombong, membangga-banggakan karena kita mempunyai kelebihan. Ya. Karena biasanya sombong itu karena mempunyai kelebihan. Mungkin keturunan, mungkin jabatan, mungkin kekayaan, mungkin rupa yang lebih gagah, lebih ganteng. Yang paling banyak orang menyebabkan sombong itu kekayaan. Atau juga keturunan. Anak, putra, lurah, camat, bupati, gubernur, apalagi mungkin di atasnya, itu merasa sombong. Padahal orang yang membangga-banggakan nenek moyangnya atau keturunannya itu, di dalam hadis nanti di berikutnya itu, coba dibaca langsung aja Ustaz Mul. Yang halaman berapa itu? Ini mungkin tidak diurutkan ya. Jadi peserta Girom bisa membuka di halaman 5. Peserta Girom bisa membuka di halaman 5. Jadi tidak saya urutkan. Mungkin nanti juga tidak semuanya dibaca. Kalau dibaca tidak cukup, waktunya kurang lebih hanya 1 jam. Nanti dibaca sendiri di kelompok-kelompok atau di waktu luang. Di halaman 5, mulai hadis halaman 4, masuk halaman 5. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihimul ladina matu innama hum fahmu jahannama aw la yakunanna ahwana 'ala Allahi minal ju'alil ladhi yudahdihul khira'a bi anfi innallaha adhaba ankum ubiyatal jahiliyati wa fakhruha bil abai innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun annasu kulluhum banu adama wa adamu khuliqa minat turab. Rawahu Tirmidzi. Ya, artikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hendaklah orang-orang itu berhenti dari membanggakan nenek moyang mereka yang telah mati. Sesungguhnya mereka itu menjadi bara api jahanam, atau orang-orang itu akan menjadi lebih hina menurut pandangan Allah daripada kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan berbangga dengan nenek moyang. Sesungguhnya manusia itu hanya ada 2, orang mukmin yang taat atau orang jahat yang celaka. Manusia semuanya adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara semuanya yang saya hormati, jadi tadi di depan saya sebutkan bahwa sebab orang sombong itu banyak hal.
Ya, di antaranya tadi kekayaan, karena kepandaiannya, kecerdasannya, dan juga sombong karena keturunan, membangga-banggakan nenek moyangnya. Kalau zaman dulu itu ada ungkapan itu keturunan ningrat, tapi akhirnya dibelokkan itu ningrat itu ningratan gitu. Tapi sebenarnya keturunan ningrat itu masih keturunan raja, itu bangga. Sekarang mungkin membanggakan keturunan nabi yang kesekian. Ya. Tapi yang jelas bisa juga orang itu merasa sombong karena nenek moyangnya. Padahal apa? Orang yang membangga-banggakan nenek moyangnya itu diumpamakan dalam hadis tadi seperti kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya. Sungguh sangat hina sekali. Ya. Jadi kalau karena sebab kita keturunan orang terhormat mungkin di pandangan manusia pada umumnya, tadi saya sebut anak pejabat mungkin, atau masih keturunan ningrat tadi, kemudian merasa sombong, membangga-banggakan, di sana sini diceritakan, saya putranya ini, saya masih ada alur keturunan, ada kaitan darah dengan ini, itu. Dan itu karena kesombongan, bangga. Ini diumpamakan seperti kumbang pemakan kotoran yang mendorong kotoran dengan moncongnya. Padahal apa? Peserta kiram semuanya yang kami hormati. Sebenarnya kita di hadapan Allah itu sama. Di hadapan Allah itu sama kita itu. Dan kita sama-sama keturunan anak Adam. Ya. Hanya yang membedakan manusia itu ada dua, orang mukmin yang taat, orang yang jahat celaka. Orang mukmin yang taat, orang jahat yang celaka. Yang membedakan ya taat itu, mukmin yang taat dengan jahat yang celaka itu. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan keturunan, bukan karena punya harta yang banyak, dari mungkin punya jabatan yang tinggi, itu bukan. Diterangkan cukup jelas oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat, ya, di halaman berapa itu, coba dibaca surat Al-Hujurat ayat 13, ya, halaman 3. Balik ke halaman 3 ya, peserta kiram, halaman 3. Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, di surat Al-Hujurat ayat 13, ini ayat yang sudah biasa kita dengar, kita baca, bahkan kita hafal ini. Ya. Jadi manusia itu, kamu manusia termasuk kita ini diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dijadikan kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu kenal mengenali aku. Jutaan umat Islam atau manusia di Mekah, di Madinah, dari berbagai penjuru, lengkap di sana. Dia ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kuning, kulitnya putih, ada yang hitam, pekat. Ini kenyataan. Allah menciptakan manusia
dari laki-laki, perempuan, dari menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, akhirnya kita bisa mengenal ini keturunan, ini suku mana. Di Indonesia ini saja ada berapa suku di Indonesia ini. Dari berbagai suku, bahasa, adat, istiadat di Indonesia ini, dari mungkin Papua sampai Aceh, di Jawa ini saja mungkin berbeda-beda, mulai dari Madura sampai Jawa Barat, berbeda-beda. Tapi yang perlu kita pahami bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mungkin Allah memberikan kelebihan di antara kita karena fisik, gagah, tinggi, kemudian punya kelebihan kecerdasan, ilmu, pengetahuan, punya kelebihan mungkin diberi oleh Allah rezeki yang banyak. Ada istilah itu, jalan rezekinya itu ada yang mengalir itu hanya, bukan mengalir, hanya netes, tes begitu. Tapi ada yang di atasnya mengalir. Tapi katanya ada seseorang itu diberi rezeki oleh Allah itu seperti air yang digerojokkan itu. Mak gerojok itu, begitu mudahnya. Sehingga hitungan harta itu bukan rupiah, bukan ribuan, miliatan. Ada di antara manusia, bahkan mungkin kita atau peserta Girom. Tetapi kelebihan dalam hal apalagi harta, Masya Allah, itu sungguh kecil di hadapan Allah. Sungguh rendah di hadapan Allah masalah materi ini. Maka tidak ada tidak boleh ya kita tidak sepantasnya karena karunia yang Allah berikan kepada kita ini, kemudian kita berbuat sombong. Padahal atau kenyataannya, orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena hartanya, bukan karena jabatan, bukan karena keturunan, bukan karena kepandaiannya, tetapi yang paling mulia itu adalah ketakwaannya. Maka di bulan Ramadan ini, bapak-bapak dan saudara semuanya peserta Girom punya kesempatan besar untuk meraih itu. Meraih apa? Meraih takwa itu. Karena sejak dulu sampai sekarang, mungkin nanti sampai hari kiamat, Allah memerintahkan puasa Ramadan ini la'alakum tatakun. Sekali lagi, takwa itu predikat titel yang paling mulia di sisi Allah. Paling mulia di sisi Allah. Maka mungkin bahasa Jawanya direwangi mungkin ikut Girom mulai hari Rabu sampai hari Sabtu atau hari Akad. Ada yang di rumah, ada yang berkumpul di majelis, kegiatan full. Monggo ini kita niatkan bagian dari mengisi amaliyah atau hasanah di bulan Ramadan ini agar tujuan puasa itu tercapai untuk meraih takwa tadi. Dan surga itu disiapkan, diperuntukkan bagi orang yang takwa, yang lain tidak. Hanya bahasanya dalam Quran itu ada yang beriman dan beramal soleh. Tapi ada yang langsung bertakwa. Coba dibaca Ustadz Mul itu di surat Ali Imran ayat 133, nanti masuk di 134. Itu kebetulan juga sana bicara masalah akhlak. Nanti siapa yang
akan masuk surga itu kemudian diterangkan itu orang takwa. Orang takwa itu siapa? Nanti juga bicara akhlak itu sana. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133, 134. Ya. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan maupun sempit dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Allah orang-orang yang bertakwa. Tadi inna akramakum ya. Inna akramakum indallahi atqakum tadi. Di surat Ali Imran ayat 133 yang terakhir itu oidat lil mutakin. Ya. Jadi surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita di bulan Ramadan ini berkesempatan untuk meraih predikat titel takwa tadi. Karena Allah memang memerintahkan puasa Ramadan ini untuk agar menjadi orang bertakwa. Dan bulan Ramadan ini bulan penuh maghfirah dalam rangka mencapai takwa, penuh barokah, beramal akan dilipat gandakan, diampuni dosa-dosanya. Semua itu untuk meraih takwa. Nah, orang takwa itu apa di surat Ali Imran ayat 134-nya? Alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharai. Ini wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain itu bagian dari pembahasan akhlak tadi juga. Jadi tidak pemarah, meskipun kita ini baru membahas masalah mungkin tidak boleh sombong. Pemarah itu juga bagian dari akhlak mazmumah dan memaafkan kesalahan. Jadi pemaaf, tidak pendendam. Maaf. Nah, kembali ke surat Al-Hujurat ayat 13 ini beserta kiram yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Maka setelah mempelajari kaitannya dengan larangan sombong ini, berarti kita harus hati-hati lah. Kita harus hati-hati. Sekali lagi, terutama yang mempunyai kelebihan. Karena ini, yang mempunyai kelebihan ini sangat rawan sekali. Kalau orang nyebut ya istilahnya, mungkin mohon maaf. Ya. Kere itu gambaran orang yang tidak punya apa-apa. Tidurnya di emper toko. Lah kok sombong? Sing dibuat sombong itu apa? Tetapi sekali lagi di depan saya matur tadi. Yang rawan itu yang punya kelebihan. Sehingga kembali di hadis halaman 2 tadi, pengertian sombong batorul haq wa ghamtunas tadi, itu memungkinkan sekali. Karena punya jabatan tinggi, seperti saya mau ini kepala sekolah, wah nyawang orang-orang yang ras sekolahan terus merasa wah saya tinggi, mereka yang tidak makan sekolah itu rendah kecil, ini punya sombong, layat hulul jannah gitu. Jadi bicara padahal orang tua padahal tidak ikram atau tidak hormat. Karena jabatan juga, ya, karena jabatan, karena kekayaan juga, karena kekayaan mungkin merasa kaya, hartanya di mana-mana, usahanya
di mana-mana, hartanya melimpah, naiknya aja itu mobil yang mewah, mungkin apa yang bapak-bapak saudara semuanya kenal mobil mewah itu apa. Kemudian lihat orang yang naiknya sepeda ontel atau mungkin naik motor yang mungkin tahu motor yang dua yang pakai oli itu 2 tak apa 4 tak gitu. 2 tak gitu ya. Masuk ke mobil itu mungkin Yamaha P75 atau 80. Wah, itu merasa wah ini naiknya mobil dan menganggap orang itu rendah, kecil. Ya. Nah, maka sesama mukmin itu sama di hadapan Allah. Sama. Manusia itu di hadapan Allah sama. Digambarkan itu seperti gigi sisir. Sama. Sawah. Dan yang membedakan tadi, sekali lagi, yang membedakan tadi adalah ketakwaannya. Kalau di hadis halaman 2 tadi, ya, ada orang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang yang senang bajunya itu bagus dan sandalnya bagus. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Jawab Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Sebenarnya, ini kalau kebetulan di hadis ini, bajunya bagus, sandalnya bagus. Itu hanya bagian kecil dari contoh saja. Mungkin juga rumahnya bagus, kendaraannya bagus, atau apanya bagus. Jelas Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan juga yang indah. Itu tidak masalah. Bajunya bagus, sandalnya bagus, itu tidak masalah. Yang penting, dipertegas pengertian sombong itu, tidak merendahkan orang lain. Tidak dirinya itu merasa yang tinggi. Saya yang paling hebat. Membangga-banggakan. Ya. Jadi sering ya, di saudara-saudara semuanya, bapak-bapak, peserta Girom periode 3 ini, sering kita itu dengar cerita, ya, cerita anaknya jadi orang, bangga. Ya. Ada cerita yang klasik itu, adiknya atau kakaknya itu cerita, ya, kakaknya itu cerita sama adiknya, kurang lebihnya. Dik, alhamdulillah, ponakanmu sekarang sudah jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha, atau sekarang sudah jadi orang. Karena adiknya ini orang berilmu, tahu hakikat hidup ini seperti apa sebenarnya. Itu diceritain kakaknya karena merasa membanggakan anak-anaknya. Kalau nyebut ke adik berarti keponakannya itu berhasil jadi orang semuanya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada pengusaha sukses, kaya. Tapi adiknya ini jawabnya dengan enaknya, Mas, saya tidak nggumun kalau ponaan-ponaan itu jadi, saya baru nggumun kalau ponaan jadi jaran. Yang dadi wong orang nggumun. Itu kan istilah di Jawa atau istilah itu kalau sukses itu kan jadi wong. Anak-anakmu dadi wong kabeh begitu. Itu membangga-banggakan. Kalau di hadis yang telah dibaca tadi, membangga-banggakan nenek moyangnya, juga bisa membangga-banggakan anak-anak kita. Goro-goro sekolah peringkat 1 gitu. Peringkat 1 di kelas, belum paralel, belum peringkat mungkin secara apa kabupaten apa provinsi atau nasional. Mau peringkat 1 di kelas. Itu satu desa, satu pasar itu dengar semuanya. Dicerita-ceritakan. Panggil cerita anak langsung nesel-nesel. Anakku juara 1. Jadi ketika ada
Orang lain cerita tentang anaknya, sekolahnya juara 2, terus diungguli, anakku juara 1. Jangan seperti itu. Membangga-banggakan ini. Apalagi menceritakan tentang kelebihan dirinya. Ini jangan sampai. Jangan sampai. Yang akibatnya apalagi sampai ya merendahkan manusia. Atau merendahkan manusia, menganggap orang lain itu kecil. Menganggap orang lain itu rendah. Itu jangan sampai. Ini kadangkala kondisi seperti ini dikondisikan situasi atau di lingkungan kita kadangkala. Mungkin bapak-bapak semuanya sebenarnya sudah dicontohi atau sudah dituntunkan oleh agama kita, oleh Allah dan Rasulnya itu seperti sholat. Jadi ketika sudah berdiri sholat berjamaah, siapapun itu berhak untuk duduk atau berada di shop yang pertama. Tidak ada kok ketentuan yang shop pertama itu pejabat-pejabat, shop pertama itu yang punya titel, shop pertama itu yang naiknya mobil, kemudian yang shop kedua yang naiknya sepeda motor, kemudian yang terakhir itu yang petani-petani itu. Tidak ada dalam sholat susunan shop itu. Yang ada itu justru yang depan itu memang yang dewasa, yang belakang anak laki kecil. Tapi kaitannya dengan kelebihan yang ada itu, kelebihan di dunia ini tidak ada. Itu sebenarnya sudah dicontohkan kita. Tapi kadang-kadang di masyarakat itu tidak demikian. Coba kita lihat. Mungkin bapak-bapak semuanya ada yang pernah jadi among tamu mungkin ya. Jadi among tamu ketika ada resepsi mantu atau apa begitu. Coba bagaimana ketika ada tamu yang naiknya mobil mewah. Apa? Mobil mewah itu apa Pak Ustadz Mul? Fortuner mungkin ya. Ya, Fortuner. Ya, mungkin ngerti saya mau bahasa Fortuner itu aja ya. Ya. Naik mobil mewah, Fortuner, kebetulan diparkir dekat pintu gerbang. Wah, yang datang siapa? Ustadz Mulyono SPD, naiknya Fortuner, pakai jas seperti saya ini mungkin ya. Pakai jas, sepatunya semiran, pakai dasi mungkin itu. Among tamu 10 itu berdiri semua. Kalau zaman Pak Harto itu kalau mangga itu orang kok jempol seperti ini, tetapi tangan ini semua atau diriji 5 ini semua. Tapi among tamu orang sekedar jari 5 ini, jari 10. Monggo begitu. Karena apa? Yang datang itu pejabat, naiknya mobil Fortuner, agemannya atau memakai jas, bersepatu, semiran, gitu. Among tamu tadi ya, 10 itu berdiri semua memberikan aba-aba dan ditempatkan di tempat duduk yang depan kursi empuk. Begitu. Dan suguhannya itu kalau depan ya, kalau resepsi itu depan itu suguhannya kalau di desa itu yang bagus-bagus itu. Yang bagus-bagus. Jadi tahu ya kalau yang rumahnya desa. Itu buat jadah itu atau wajib itu 1-2 hari sebelumnya. Sehingga hari H itu wajibnya itu sudah atas ya. Ya sudah atas itu. Nah, tamu yang naik Fortuner pakai jas, pakai sepatu yang klimis tadi itu diambil ke jadah yang masih empuk tengah. Nah nanti siapa yang atas-atas ini? Nah, pada satu gilirannya datang seorang ya, tamu yang kebetulan hujan atau apa naik sepeda ontel pakai caping sisan, sandalnya jepit. Ketika mau masuk itu among tamunya berdiri menolak, maksudnya ojo metu kene, metune mburi kono, lewatnya belakang sana, lewatnya belakang gitu. Nah ini
Dan suguhane tadi apa? Suguhane tadi ya dipilih yang atas-atas tadi. Yang atas-atas tadi. Ini terjadi di masyarakat kita. Ya. Sekali lagi, tadi banyak ayat, hadis juga sudah. Jadi manusia itu di hadapan Allah itu sama. Dan semua itu keturunan Adam. Dan yang membedakan itu hanya ketakwaannya. Dan di hadapan Allah yang paling mulia adalah ketakwaannya. Oleh sebab itu, peserta Girom semuanya yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, setelah mungkin mengkaji dari brosur materi Girom kelima ini, menjauhi sombong, ya. Ingat, Allah ya tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sombong meskipun sebesar zarah. Ya, meskipun sebesar zarah. Jadi hati-hati sekali ini. Ini termasuk penyakit hati, ya, penyakit hati. Nah, bagaimana mestinya kepada siapapun kita berlaku tawaduk, ya, berlaku tawaduk. Maka di hadis yang terakhir itu, ya, hadis yang akhir itu coba dibaca, coba halaman terakhir itu, hadis yang pertama itu. Atau mulai dari judulnya ada, kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang yang tawaduk sangat terhormat dan Allah menempatkannya pada derajat yang tinggi. Di dalam hadis disebutkan, An Iyad bin Himarin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khatabahum faqala Inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Iyad bin Himar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkhutbah. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewahyukan kepadaku agar supaya kamu sekalian bertawaduk, sehingga seseorang tidak merasa sombong terhadap yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 2 halaman 1399, nomor 4179. Jadi boleh dibilang atau disebut bahwa sombong itu lawannya tawaduk. Sombong itu lawannya tawaduk. Jadi dalam hadis ini sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewahyukan kepadaku, ini hadis qudsi, agar supaya kamu sekalian bertawaduk. Bahasa lainnya tawaduk itu rendah hati. Rendah hati. Kalau di ayat yang depan tadi, jangan mengeraskan suara seperti suara khimar. Ya. Kalau berjalan juga ya dengan penuh tawaduk. Sehingga seorang tidak merasa sombong terhadap yang lain. Jadi, ini tawaduk. Allah memerintahkan lewat hadis qudsi ini supaya kita itu tawaduk, rendah hati. Meskipun sekali lagi kita mempunyai kelebihan. Nah, kadangkala Allah itu memberi karunia kepada kita yang lebih dibanding saudara yang lain. Nah, kelebihan-kelebihan itu bukan untuk dibangga-banggakan, untuk kesombongan. Mungkin tadi di luar itu ada sepeda motor bagus tadi. Ini juga ujian, juga cobaan. Naik sepeda motor, tadi sepeda motor diwatir apa tadi? PCR ya? PCR atau NMAX. Saya tuh ketika perjalanan dari Gemolong ke Karanganyar itu tidak ada kok yang tidak mendahului atau melanggar atau menyalip itu NMAX itu mesti buanter nyalip. Buanter nyalip itu. Nah itu. Mulai hati-hati juga. Dan dalam berjalan saja seperti itu.
dalam berjalan saja. Coba diulang lagi Ustaz. Yang tadi surat Luqman yang 19 artinya saja. Halaman 2 tadi loh. Dan sederhanakanlah tadi, halaman 2. Iya, tadi belum tadi. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ya. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu. Karena ini jadi ciri atau jadi mungkin petanda ya. Orang itu sombong atau tidak, orang itu tawadhu atau tidak, orang itu rendah hati atau tidak, itu bisa dilihat ini kadang-kala. Dengan gayanya ini loh, dengan gayanya. Kalau bicara itu, kalau wis ketemu teman-teman itu gede dewe suarane. Moh dikalahke. Yen critono pokoke kudu ngungguli. Aku nang omah, saya di rumah punya TV 20 in. 20 in udah besar belum? Loh cerita di TV 20 in itu karena di rumah punya TV 30 in cerita. Walah 20 in ini belum besar, masih besar 30 in. Saya di rumah 30 in. Itu. Pokoknya cerita itu mah dikalahke. Dan bagaimana supaya orang lain itu kalah, rendah. Tapi yang baik, yang betul bagaimana? Apalagi sekali lagi urusan materi, urusan dunia. Bapak-bapak, semuanya yang kami hormati, hati-hati ini. Masalah materi itu sesuatu yang sangat rendah. Ya. Jadi kita jangan biasa menceritakan atau membanggakan masalah materi ini. Justru materi itu bisa-bisa menjadi penghalang. Ada satu hadis itu ya. Saya baca itu di buku 60 sahabat itu ya. Jadi apabila ada dua orang calon penghuni surga itu, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin itu, yang lebih dulu itu orang miskin. Nah, itu kalau di logika ya betul, di logika. Karena tidak beranjak dari tempat berdiri kecuali harta itu ditanya dua hal. Dari mana dan untuk apa. Lah yang hartanya banyak itu, hartanya banyak. Pertanyaannya jelimet. Padahal apa? Sekecil apapun yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan dan ditanya dari mana untuk apa. Sehingga ya terhalang. Nah, apalagi bermasalah didapat dari mana tidak cetok. Kemudian untuk apa juga tidak jelas. Tapi ketika calon penghuni surga tadi orang miskin, wong Jawa lengaran itu tok jimbiji. Katoke siji, klambine siji. Kita bisa membayangkan. Celananya satu, bajunya satu. Rumahnya aja tidak ada kamarnya. Dan tidak ada kuncinya. Karena gambaran kaya itu di dalam Quran Qorun itu digambarkan kuncinya itu sampai tidak kuat dipikul orang. Nah, jadi gambaran kuncinya banyak itu kaya. Lah orang ini rumahnya itu tidak ada kuncinya, itu gambaran orang tidak punya. Pintunya itu tanpa dikunci mungkin hanya diselerek atau dicengkal. Tapi orang kaya itu kenyataan yuk kuncinya banyak betul itu. Rumahnya 4 tingkat 4 ya 4. Tingkat 4, kamarnya 20, setiap kamar ada kuncinya. Setiap kamar ada kuncinya. Pintunya ada kuncinya, kamar itu, terus almari ada kuncinya. Padahal tingkat 4, kamarnya 20. Pintu gerbangnya ada kuncinya lagi. Nah, setiap kunci satu gembok ya namanya, itu double, 3 ada yang 4. Kita bayang nih, kunci ini berapa itu? Itu gambaran Qorun ya seperti itu. Karena
membanggakan tadi kekayaan itu. Tapi ada orang itu mungkin ya tadi rok biji, rumahnya tanpa kunci, hanya dicengkal atau selerek, tanpa kamar. Loh, kamar itu kunci apa gitu loh. Sekali lagi peserta Girom yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita membangga-banggakan masalah materi ini. Bisa-bisa materi itu memang menjadi penghalang kita masuk surga. Karena pertanyaan dari 4 hal itu yang paling banyak itu pertanyaan masalah materi atau harta. Dari mana dan untuk apa. Jadi didapat dari mana dan untuk apa. Maka harus hati-hati terhadap sifat sombong ini harus hilang dari kita meskipun sebesar zarah. Dan kita berusaha bagaimana kita mempunyai sifat tawadhu ini sebagaimana yang sudah dibaca tadi. Coba terakhir dibaca hadis yang terakhir. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Rawahul Muslim. Nantikan. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang bertawaduk karena Allah kecuali Allah mengangkat derajat orang itu. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2001 nomor 69. Ya, hadis bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Benar ya? Jadi sedekah itu justru akan memancing, menambah. Ya, menambah apa? Harta. Di surat At-Taubah ayat 103 itu di sana diterangkan zakat itu jadi tambah berkahnya, tambah harta itu sendiri. Sedekah itu tambah harta itu sendiri. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat di surat Al-Baqarah ayat 261. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali dimuliakan. Di surat Ali Imran ayat 134 tadi ya. Penghuni surga itu yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ternyata orang yang pemaaf itu justru akan dimuliakan. Jangan merasa rendah. Baru mongso atasan minta maaf kepada anak buah, ke pembantunya, gengsi malu, itu jangan sampai. Tapi justru siapa yang pemaaf, mau memaafkan kesalahan orang akan menambah kemuliaannya. Dan tidaklah seorang yang bertawaduk karena Allah kecuali Allah mengangkat derajat orang itu. Jadi dengan rendah hati tadi, tawaduk di hadapan sesama, ya, meskipun punya kelebihan, padahal kelebihan, tapi bersikap tawaduk. Allah mengangkat derajatnya orang itu. Oleh sebab itu, peserta Girom periode 3 yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah dan mungkin beserta keluarga yang juga ikut nyimak. Nah, mudah-mudahan dengan mengkaji di materi kelima ini tentang larangan sombong, berupaya untuk tawaduk yang akhirnya kita terhindar dari sifat sombong, akhlak mazmumah ini, sehingga tidak menyebabkan kita tergelincir ke neraka. Dan kita berusaha supaya kita mempunyai sifat tawaduk, ya, rendah hati, meskipun kita mempunyai kelebihan. Mungkin itu bapak-bapak dan saudara semuanya peserta Girom khususnya untuk kajian materi Girom kelima ini. Masih ada beberapa dan mungkin banyak, terutama hadis-hadis yang panjang belum dibaca. Monggo nanti bisa dibaca-baca sendiri bersama
teman atau saudara lain atau dibaca sendiri. Mudah-mudahan Bapak semuanya peserta Girom bisa selesai Giromnya giat Ramadan 2142 ini sampai hari Sabtu atau Akad, sehingga menambah amal baik Bapak dan saudara semuanya, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga nanti di akhir Ramadan ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa dan akhirnya dimasukkan ke surga Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kira cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.